Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 330 ingin merebut kekuasaan. Feng Jiu meletakkan cangkir tehnya dan di wajahnya yang cantik, ada senyum tipis. Mata beberapa pemuda yang berdiri di belakang ayah mereka tidak dapat melihat kembali. Mereka hanya melihatnya mengangkat kepalanya dan melihat beberapa pria setengah baya yang duduk di aula dan tatapannya akhirnya tertuju pada lelaki tua itu saat dia menjawab sambil tersenyum, "Paman kedua tega. Segala sesuatu di rumah kita baik-baik saja sekarang dan paman tidak perlu membantu kita menanggung apapun." Suaranya berhenti sejenak dan dengan nada acuh tak acuh, dia melanjutkan, "Belum lagi, meskipun kalian adalah keluarga Feng, namun kediaman Feng kita sudah lama terpisah sejak generasi kakek. Itulah sebabnya, berkenaan dengan masalah kediaman Feng kita, sebaiknya paman kedua tidak ikut campur." Kata-kata macam apa itu? Apakah seperti ini caramu berbicara dengan tetua? Nada suaranya tidak menyenangkan dan seluruh wajahnya yang keriput hancur. Jelas dia tidak pernah menyangka seorang gadis tidak penting seperti dia yang merupakan generasi muda akan berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Benar sekali, Feng Xiao telah jatuh, lihatlah, bahkan sikapmu sama sekali tidak ada. Itu menunjukkan bahwa perlu ada pemimpin yang cakap. Pria paruh baya yang duduk di samping berkata dengan suara tenang dan dia menatap Feng Jiu dengan tatapan mengutuk. Dan beberapa pemuda berdiri di sana, tenggelam dalam lamunan mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa jika mereka dapat memasuki kediaman Feng, maka mereka dapat lebih dekat dengan sepupu kecil mereka ini. Dia memiliki pengawal Feng di belakangnya dan jika orang-orang di cabang mereka dapat mencapainya, mereka benar-benar dapat terbang tinggi di langit. Hahaha. Mendengar tuduhan mereka satu persatu, Feng Jiu tertawa pelan sambil bersandar di sandaran kursi dan memutar-mutar rambutnya yang menjuntai ke samping. Dengan sikap santai dan malas, auranya perlahan berubah. Seolah-olah tawa yang baru saja dia keluarkan telah mengubah seluruh pribadinya. Jika sebelumnya dia jinak seperti anak kucing, membuat orang-orang merasa dia lemah dan mudah tertipu, maka perubahan dalam dirinya sekarang sama saja dengan seekor singa yang telah terbangun. Saat dia menjulurkan cakarnya yang tajam, dia memperlihatkan suasana yang intens dan berbahaya. Perubahan yang tiba-tiba dan menindas ini membuat mereka merasakan lapisan dingin di punggung mereka, yang menembus langsung ke tulang-tulang mereka, membuat mereka merasa gelisah dan tidak bisa duduk diam. "Mengapa kamu tertawa?" Karena tawanya membuat bulu kuduknya merinding, seorang pria setengah baya menjadi takut karenanya. Feng Jiu mengangkat pandangannya dan matanya yang sedingin es menatap mereka, dengan bibirnya yang sedikit melengkung, dia berkata, "Tentu saja aku tertawa karena ketidaktahuanmu sendiri. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri." Begitu kata-katanya keluar, semua orang merasa terhina dan marah. Orang tua itu membanting tongkatnya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Tidak masuk akal. Beraninya kau bersikap kasar kepada orang yang lebih tua. Kau terlalu sombong. Pergi dan panggil kakekmu. Aku ingin bertanya kepadanya bagaimana dia mengajar generasi mudanya. Bagaimana seorang junior bisa berbicara dengan cara yang tidak masuk akal." Feng Jiu menatap wajah itu yang tidak bisa menyembunyikan keserakahan, tetapi dia masih berusaha menunjukkan bahwa dia memiliki rasa keadilan. Dia hanya merasa bahwa itu sangat tidak sedap dipandang. Jari-jarinya yang ramping dan cantik mengetuk-ngetuk meja saat dia melihat mereka semua yang memasang ekspresi marah tetapi hati mereka merencanakan segala cara untuk mengambil alih kediaman Feng mereka. Ketika dia memikirkan hal ini, bibirnya melengkung gembira dan kilatan aneh melintas di matanya. Hanya suaranya yang lesu yang sedikit malas yang terdengar santai. "Karena kamu mengatakan bahwa kamu ingin kami membantu kami memikul kediaman Feng, maka itu berarti kamu setidaknya memiliki sedikit kemampuan. Atau, jangankan kakekku yang menolak menyerahkan tanda wewenang kepadamu, bahkan aku tidak akan menyetujui hal seperti itu, apalagi pengawal Feng." Namun, suaranya melemah saat dia memberi mereka senyuman penuh arti. Ketika mereka mendengar kata-katanya, wajah mereka semua berseri-seri ketika mereka menatapnya dengan tatapan penuh harap dan bertanya dengan penuh semangat, "Namun, apa?"